Kebakaran lahan terjadi di Kelurahan Kota Baru, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Diduga api berasal dari aktivitas warga yang membuka perkebunan. Api dengan cepat menyebar karena kondisi rumput kering dan angin bertiup kencang. 5 hektar lahan terbakar pada peristiwa ini. Besarnya kobaran api sempat mengancam puluhan rumah dan lahan perkebunan. Pemadam kebakaran segera turun ke lokasi kebakaran dan berupaya memadamkan api bersama dengan warga. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Kericuhan antara warga dengan petugas eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Barat terjadi saat eksekusi tanah dan bangunan di Jalan Tanggul Timur Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Adu mulut tak terhindarkan, bahkan nyaris baku hantam antara pihak penggugat dan tergugat. Kedua pihak masih satu kerabat dari 4 ahli waris yang bertikai. Eksekusi dilakukan atas dasar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 108 tahun 2017 yang dimenangkan pihak penggugat atas nama Saini binti Ramin. Di sini mereka mengajukan gugatan kembali tentang hak mereka ke pemilikan tanah di perkara 108 2017 tadi. Yang putusan 2017 yang menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik sah dari tanah, penggugat adalah ahli waris yang sah dari tanah yang bersengketa ini, dan salah satunya poin ada tergugat dimintakan untuk menyerahkan tanah dalam keadaan kosong. Semua banyak kejanggalan. Kalau Bapak nggak percaya, baca dari keputusan PA, keputusan MA, keputusan MN, PN, semuanya ada di situ kejanggalan, semuanya duit, dan duit. Meski sempat ricuh, eksekusi puluhan bangunan permanen tetap berlangsung di bawah pengawasan ketat aparat gabungan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi Wilson. Selamat pagi, apa Didi, apa kabar? Oh, kita sama-sama tentunya baik ya, kita berdua ya. Tentunya baik baik ada dan di sini. Semangat karena kita mau bertemu pemirsa di rumah di Lapor Polisi. Ada lapor, kami sampaikan. Sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Bersama saya, Baby Kristami. Dan saya, Wilson Purba. Nah, pemirsa, selama 1 jam ke depan kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat perbincangan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan @official_inews_tv. Dan Anda juga bisa menghubungi kami melalui email laporpolisi.inews@gmail.com. Dan jangan lupa menggunakan hashtag laporpolisi. Nah, ini kita ke informasi pertama pemirsa, di mana ada seorang pria Parubaya ini yang menabrak 10 sepeda motor. Ya, dan korban saat ini langsung dibawa ke rumah sakit. Tabrakan beruntun, ya Allah, astagfirullah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lasin nabrak, oh nggak mas? Nggak tahu ini kemana. Oh ya Allah, ya Allah. Diduga panik karena menyenggol sepeda kayu dan sepeda motor. Seorang pengendara mobil membanting setir hingga akhirnya menabrak motor lainnya. Mobil putih bernomor polisi AD 8867DJ ini yang dikemudikan pria Parubaya akhirnya menabrak 9 motor lainnya. Tapi dengan suara kayak pesawat jatuh gelombang gitu loh Pak. Tapi gelombangnya tidak berhenti, masih terus jalan terus. Sakit-sakitnya diikuti oleh suara-suara yang lain itu loh. Ternyata satu kuat itu sudah tinggimpang itu Pak, berdarah, terus ini berdarah, motornya munggah di sini. Suaranya Kecelakaan ini terjadi di Jalan Merisi, Kapanewon, Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Akibat kecelakaan ini menyebabkan 11 pengendara sepeda motor dan penumpangnya harus mendapatkan perawatan di RSUD Bantul dan RSPKU Muhammadiyah Bantul.
Mobil Brio putih berjalan dari arah utara menuju ke selatan, menabrak yaitu satu buah sepeda kayu dan satu buah sepeda motor. Namun karena panik, dia berbelok ke kanan, menabrak dua sepeda motor dari arah berlawanan arah, berbalik lagi ke jalurnya sebelah kiri, menabrak kurang lebih 10 sepeda motor dan satu sepeda kayu. Polisi yang datang ke TKP langsung mengamankan pengemudi mobil ke Mapolres Bantul untuk pemeriksaan. Selanjutnya, polisi melakukan olah TKP di lokasi kecelakaan dan mendata para korban yang dirawat di 2 rumah sakit berbeda. Ya pemirsa, kita ke informasi lain. Kakak beradik di Batam ditangkap anggota unit Reskrim Polsek Bengkong karena membuang bayi yang baru dilahirkan ke tempat sampah. Bayi yang masih hidup itu ditemukan warga terbungkus karung beras. Ironisnya, sang ibu bayi masih tercatat sebagai siswi kelas 2 SMK di Batam. Seorang pelajar kelas 2 SMK ditetapkan menjadi tersangka dan menjadi tahanan Mapolsek Bengkong. Pelaku ditetapkan menjadi tersangka bersama kakak kandungnya dengan tuduhan penelantaran anak. Kapolsek Bengkong Ibtu Mardalis mengatakan, kedua kakak beradik ini ditangkap setelah adanya penemuan bayi yang dibungkus dengan karung beras di tumpukan sampah di Rumah Cipta Permata, Bengkong. Bayi berjenis kelamin laki-laki ini ditemukan menangis oleh warga sekitar. Polisi yang mendapat informasi dari warga sekitar langsung memeriksa pelaku dan menetapkannya sebagai tersangka. Setelah itu polisi pun menangkap kakak kandung korban yang bertugas membuang bayi ke tempat sampah. Pelaku mengaku melahirkan sendiri di kamar mandi rumahnya. Orang tua kedua pelaku diketahui sudah berpisah dan ibunya bekerja sebagai PRT di luar Batam. Sedangkan mengenai bapak biologis sang bayi, kepada polisi, tersangka mengaku tidak mengetahui karena pergaulan bebas yang dilakoninya membuat tersangka kerap berganti-ganti pasangan. Dia punya beberapa teman cowok, ya, sehingga karena malu, akhirnya tidak ada teman tempat curhat, tempat dia bicara, akhirnya seperti ini. Mereka mengambil tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya. Jadi pelaku ini, mohon maaf, masih pelajar. Ya, SMK masih kelas 2. Ini mungkin barangkali karena keadaan keluarga, kurang kontrol dari orang tua, sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik di luar, sehingga merugikan diri dia sendiri. Kedua pelaku dijerat pasal 308 KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak tentang penelantaran anak dengan ancaman 5 tahun penjara. Sementara itu, saat ini sang bayi dirawat oleh seorang polwan yang berdinas di Polsek Bengkong. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jajaran Satreskrim Polres Purwakarta, Jawa Barat terus menyelidiki motif di balik kasus pembunuhan sadis anak terhadap ibu kandungnya sendiri. Kepada polisi, tersangka mengaku membunuh ibunya karena kerap dimarahi. Pelaku ditangkap polisi tak lama usai membunuh ibu kandung di rumahnya di Desa Gunung Hejo, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku guna mengetahui motif di balik aksi sadis pelaku. Kepada polisi, pelaku mengaku kesal kepada ibunya karena kerap dimarahi, hingga pada akhirnya kekesalan pelaku memuncak dan tega membunuh sang ibu. Terkait adanya indikasi pelaku mempunyai riwayat gangguan kejiwaan, polisi belum bisa memastikannya. Motif sementara menurut keterangan pelaku bahwa dia marah atau jengkel kepada ibunya karena sering dimarahi. Untuk indikasi ada gangguan kejiwaan seperti apa, Dan? Ya, menurut keterangan sementara dari tetangga, orang-orang terdekatnya memang benar pelaku punya riwayat, pernah berobat. Cuman tahap itu nanti kita lakukan di tahap penyidikan, sementara si pelaku sudah kita naikkan satu sebagai tersangka sambil menunggu keterangan medis atau riwayat bahwa betul yang si pelaku pernah terindikasi ada gangguan jiwa. Guna memastikan hal ini, polisi akan menunggu hasil tes kejiwaan pelaku oleh tim ahli. Jika terbukti pelaku dalam kondisi sehat, maka pelaku bisa terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan.
Sementara itu, aksi brutal dilakukan seorang suami kepada mantan istrinya. Dan pria itu terekam video amatir menikam wajah istrinya berkali-kali di pinggir jalan kawasan desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Peristiwa ini viral setelah diunggah salah satu akun di media sosial. Terdengar suara teriakan saat kejadian tersebut. Pemotor perempuan yang sedang berkendara ditikam di pinggir jalan oleh mantan suaminya. Korban yang sedang mengendarai motor usai berbelanja diberhentikan oleh pelaku. Tak lama pelaku pun langsung menganiaya korban dengan menggunakan sebilah parang ke wajah mantan istrinya berulang kali. Warga yang mendengar teriakan korban langsung berdatangan ke lokasi. Pelaku pun melarikan diri tak jauh dari lokasi kejadian. Tak butuh waktu lama, kepolisian Polresta Deli Serdang berhasil menangkap pelaku di kawasan Tanjung Morawa. Motif pelaku melakukan aksi sadis ini didasari sakit hati dan rasa cemburu pelaku terhadap korban. Pelaku tadi pagi berhasil kita amankan sekitar pukul 5 pagi. Ya, sudah bisa kita amankan dan di sini juga sudah hadir bersama rekan-rekan. Untuk pelaku atas nama S, usia 50 tahun, pekerjaannya penjaga sekolah. Kini guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di sel tahanan Mapolresta Deli Serdang. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin Ainus melaporkan. Setelah sempat kabur, suami yang membunuh istrinya di Palopo, Sulawesi Selatan akhirnya tertangkap. Pelaku kesal karena istrinya menolak berdamai dan tidak mau mengantar anaknya yang sakit ke rumah sakit. Inilah Ansar, pria yang membunuh istrinya di sebuah kamar wisma di kota Palopo, Sulawesi Selatan. Ia ditangkap usai kabur, namun harus dibawa ke rumah sakit lantaran terluka saat bertengkar dengan korban. Pelaku belum bisa dimintai keterangan lebih lanjut karena harus dirawat di rumah sakit dengan penjagaan ketat polisi. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku membunuh istrinya lantaran kesal. Korban menolak berdamai usai keduanya pisah ranjang. Pelaku tambah kesal karena korban tidak peduli dengan anaknya yang sakit dan menolak membawanya ke rumah sakit. Saat pelaku mendatangi korban di kamar wisma, keduanya terlibat perkelahian menggunakan senjata tajam yang berujung dengan tewasnya korban. Aku dengan korban ini sudah pisah rumah, pisah tempat tinggal, sudah 3 bulan. Kemudian kemarin itu sebelum kejadian pembunuhan itu, korban itu diajak untuk ke suami untuk membawa anaknya berobat di rumah sakit karena anaknya lagi sakit. Ada anak perempuan lagi sakit, diajaklah ini korban. Tapi korban tidak mau, alasannya mau keluar. Karena terjadi perselisihan, pertengkaran, sehingga pelaku melakukan penusukan terhadap korban. Setelah kondisi kesehatannya pulih, pelaku akan meringkuk di sel tahanan Polres Palopo. Atas perbuatannya, polisi menjerat pelaku dengan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sebelumnya, aparat Polres Palopo mengevakuasi jasad Sahrah Raswani dari sebuah kamar wisma di Jalan Andi Jema, Kota Palopo. Ibu rumah tangga ini tewas bersimbah darah dibunuh suaminya. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Saweri Gading, Kota Palopo untuk diotopsi dan kemudian diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Ke informasi lain, pemirsa, 3 orang remaja wanita yang tengah berbonceng 3 di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan menjadi korban kecelakaan. Akibat kecelakaan ini 2 remaja tewas dan 1 korban lain dalam kondisi kritis. Video amatir memperlihatkan 3 orang wanita yang mengendarai sepeda motor menjadi korban kecelakaan. Akibat kecelakaan ini, 2 korban meninggal dunia di lokasi kejadian dan saat dibawa ke rumah sakit. Sementara 1 korban lain masih kritis. Kecelakaan bermula saat ketiga korban tengah berboncengan dan menyalip sebuah minibus. Namun dari arah berlawanan, truk pasir muncul hingga menyenggol motor yang digunakan. Diduga pengemudi motor tidak mampu menguasai kendaraan, apalagi saat itu tengah berboncengan 3 sehingga motor oleng dan terjatuh. Saat terjatuh, sebuah truk fuso yang bermuatan cukup berat menabrak ketiga korban.
Akibatnya korban bernama Suci 18 tahun tewas seketika, sementara Nur Cahyati yang membawa sepeda motor masih sempat dilarikan ke rumah sakit sebelum menghembuskan nafas terakhir. Dan satu korban lain yakni Nurul Asrianti yang berada di tengah berhasil selamat namun kondisinya kritis. Video kecelakaan 3 remaja ini pun viral di media sosial. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, namun sejumlah saksi mata sudah dimintai keterangan. Polisi juga masih mengejar supir truk pasir yang terlibat kecelakaan. Dari Kabupaten Luwu, Nasruddin, iNews melaporkan. Kesal karena sering bermain medsos dan game online, seorang suami di Pemalang, Jawa Tengah tega menganiaya istrinya sendiri hingga tewas. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap di Lapor Polisi.